Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat hidup yang berbeda? Ayo kita cari tahu. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda-beda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Nah, berikut contoh hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama ada sapi. Sapi merupakan salah satu hewan yang diternakkan untuk dimanfaatkan daging dan kulitnya. Ada juga sapi yang diternakkan untuk diambil susunya, yaitu sapi perah. Sapi dapat hidup di dataran rendah yang panas dan bisa juga di dataran tinggi yang sejuk. Hewan yang kedua adalah kambing. Kambing diternakkan untuk diambil daging dan kulitnya. Ada juga kambing yang diambil susunya. Contohnya adalah kambing etawa. Kambing dibudidayakan di dataran rendah dan juga di dataran tinggi. Selanjutnya ada ayam. Ayam merupakan hewan ternak jenis unggas. Karakteristik tempat hidup ayam adalah di dataran rendah yang kering. Mengapa? Karena ayam tidak tahan dengan udara dingin. Oleh karena itu, kandang ayam sering dipasangi lampu sebagai penghangat suhu udara. Ayam diternak untuk diambil daging, telur, dan bulunya. Selanjutnya adalah hewan itik atau bebek. Itik termasuk hewan unggas. Hewan ini dibudidayakan untuk diambil telur dan dagingnya. Berbeda dengan ayam, itik menyukai tempat yang berair atau berlumpur. Selanjutnya ada ikan. Ikan adalah hewan yang hidupnya di air. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan dibedakan menjadi ikan air tawar dan ikan laut. Ikan air tawar ini contohnya adalah ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan gurami, dan ikan gabus. Sedangkan ikan laut contohnya adalah ikan tuna, ikan tongkol, ikan kerapu, ikan teri, dan ikan tenggiri. Nah, anak-anak, setiap hewan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga jenis hewan yang dibudidayakan di setiap wilayah berbeda-beda. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Apakah kalian masih ingat dengan gambar karya seni seperti pada gambar tersebut? Karya apakah itu? Ya, tepat sekali.
Karya pada gambar tersebut merupakan karya seni mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan bahan pada media gambar. Contoh bahan mozaik yang pertama adalah cangkang telur. Kemudian yang kedua ada pecahan keramik. Dan yang ketiga adalah potongan kertas. Contoh karya mozaik dari cangkang telur. Coba kalian perhatikan. Gambar pertama. Gambar apa anak-anak? Ya, tepat sekali. Gambar pertama tersebut adalah gambar kaligrafi yang terbuat dari cangkang telur. Kemudian gambar yang kedua ada kupu-kupu. Kalian bisa menambahkan cat pada cangkang telur yang kalian akan gunakan untuk membuat mozaik agar warnanya semakin menarik. Kemudian gambar yang ketiga ada karya seni mozaik ayam. Selanjutnya contoh karya mozaik dari pecahan keramik. Nah, coba kalian perhatikan. Bagus sekali bukan anak-anak? Apakah kalian mau mencobanya? Selanjutnya ada contoh karya mozaik dari potongan kertas. Nah, ini yang biasa kalian lakukan untuk mengerjakan karya mozaik ini dari potongan kertas. Sekarang tugas untuk kalian. Carilah 3 jenis hewan lain selain yang sudah dikemukakan tadi beserta karakteristik tempat hidupnya masing-masing dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan. Tabelnya berisi nomor, kemudian nama hewan, dan karakteristik dari hewan tersebut. Selamat mengerjakan, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya anak-anak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.